Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini dengan pembelajaran mengenai perhitungan prediksi algoritma KNN pada spreadsheet. Baik, silakan lihat share saya. Oke, ya. Eh, ini bahasan kita mengenai perhitungan prediksi dengan algoritma KNN pada aplikasi spreadsheet. Apa sih maksudnya prediksi? Prediksi di sini adalah memperkirakan sesuatu, satu kejadian atau sesuatu fakta di kemudian hari atau di kedepannya, bukan menggunakan data mistis, tetapi menggunakan data-data statistik ataupun data-data mining yang ada dari kondisi sebenarnya, ya. Nah, salah satu algoritma yang akan kita pakai atau metode yang akan kita pakai adalah metode algoritma KNN, ya, algoritma KNN, di mana nanti kita akan membandingkan suatu data yang akan kita prediksi dengan data-data sebenarnya yang sudah ada, yang sudah terjadi, seberapa dekatnya, sehingga nanti kita akan bisa melihat bahwa data yang diuji tersebut termasuk dalam klasifikasi yang mana. Ya, oke, baik. Pada ini kita masuk pengantar dulu, bahwa nanti kita ada menggunakan algoritma, salah satunya aja ini ya, ada banyak sih ya. Ada algoritma C45, C50, SPM, dan sebagainya. Algoritma ini termasuk dalam kategori supervised learning atau pembelajaran terawasi dengan di mesin learning, ya. Nah, ini menggunakan beberapa data. Salah satu data yang dibutuhkan adalah data training atau data sebenarnya, di mana kita mendapatkan data nanti. Contohnya di sini kita akan menggunakan data dari kecerahan dan kejenuhan, sehingga nanti ada hasil kelasnya dari masing-masing tersebut. Nah, data ini bisa kita gunakan bukan hanya untuk data warna ini, tetapi juga bisa menggunakan data penjualan ataupun data ekonomi yang lain, ya, berdasarkan data tujuannya. Nah, ini data didapat dari hasil risetnya atau hasil penelitiannya. Nah, jadi tidak kita terima apa adanya, ya. Ternyata kita mendapatkan data berlabel, makanya tadi disebut dengan supervised learning, ya. Supervised learning, pembelajaran terawasi. Kita mendapatkan label kalau dia kecerahan segini, kemudian kejenuhan segini, datanya merah dan sebagainya. Baik, ini datanya. Kemudian nanti kita akan memprediksi bila nanti ada suatu data dengan ukuran sebegini dan sebegini, nanti dia termasuk apa gitu loh. Apakah dia merah, biru, atau apa, ya. Nah, oke, baik, kita akan kembali ke pengantar. Nah, tahapan kerjanya itu ada beberapa tahap. Yang pertama kita menentukan dulu nilai tetangganya. Nilai tetangganya di sini bisa berupa nilai K, bisa berupa nilai K di sini atau jumlah tetangga terdekat yang ingin dihitung. Nah, nilai K ini ada ketentuannya. Jadi kalau datanya ini, data trainingnya itu ada 7, maka dia setengah lebih 1, ganjil. Ya, maka kalau 7 berarti sekitar 4, ya. 4 tambah 1 jadi ada 5, ya. Ya, jadi 3,5 dibulatkan jadi 4 ditambah 1 jadi 5, ya. Nah, data itu sebenarnya, data training ini sebaiknya setengah dari populasi. Contoh kita mau mendapatkan data dari penduduk kota Bengkulu. Ada 500.000, sebaiknya sih, ya, setengah dari populasi 500.000 tadi. Ya, jadi 250. Kadangkala seperempat pun juga sudah cukup, karena ketentuan itu belum ada ketentuan yang pastinya. Oke, baik. Nah, itu datanya ya. Jadi untuk data training ini adalah data sebenarnya. Oke. Baik, kemudian setelah itu, setelah kita menentukan jumlah K, kita akan menghitung jarak data dengan data yang diuji. Antara data uji dengan data training. Jadi kita akan menghitung jarak antara kecerahan di data uji dengan kecerahan di masing-masing data training. Jadi nanti akan dihitung itu, begitu juga dengan data kejenuhannya.
Baik, itu datanya yang akan kita hitung tahapannya. Kemudian rumusnya ini bahwa nanti untuk jarak itu adalah jumlah semua data masing-masing parameternya, ya baik di data uji ke I, dikurangi dengan selisihnya di pangkat 2, dijumlahkan. Jadi nanti karena kita ada parameternya 2, kecerahan dan kejenuhan, maka nanti masing-masing dikurangi. Jadi kejenuhan yang uji dikurangi dengan data training yang pertama, di pangkat 2 ditambah dengan kejenuhan uji kejenuhan data uji dikurangi kejenuhan data trainingnya di pangkat 2 untuk yang pertama, terus begitu seterusnya, kembali lagi ke kecerahan data uji dikurangi kecerahan data training yang kedua ditambah dengan di pangkat 2 tadi, kemudian kejenuhan uji dikurangi dengan kejenuhan data training di pangkat 2 dan seterusnya, sehingga nanti semuanya mendapatkan datanya masing-masing ya. Nah, hitungnya itu nanti per data trainingnya. Jadi kalau dia banyak ya. Dari nanti untuk data jarak ada 2 kali ngitung untuk yang training yang pertama ini. Dan kita lihat baik. Kemudian setelah itu nanti kita mengambil sejumlah tetangga yang tadi. Ada berapa yang terdekat ya, kita mengambil data terdekat yang masuk datanya, jarak yang termasuk dalam 5 tetangga terdekat. Jadi kita mengambil ada berapa yang kita urutkan nanti data jaraknya dari kecil ke besar, ambil sebanyak K-nya. Kemudian nanti kita melihat kelas tetangga tersebut ada berapa. Oke, baik. Nah, kemudian iya. Kemudian kita akan langsung masuk ke datanya. Nah, untuk mendapatkan datanya silakan Anda download dari sini. Ya, silakan Anda download. Ya, oke, saya contohkan ambil datanya. Atau boleh dibuat ya, boleh dibuat sendiri. Nah, ini dibuat tabelnya. Nah, ini bisa jadi bukan hanya kecerahan kejenuhan, bisa jadi ada penjualan tahun berapa, pengeluaran tahun berapa, eh, kemudian tujuannya apa di sini ya. Apakah ada labanya mau berapa, kelas labanya misalnya kan. Nah, itu oke, bisa kita hitung. Nah, baik, kita akan menghitung K. Rumusnya adalah sama dengan round dihitung ada berapa datanya, ada berapa data semuanya, dibagi dua dulu, ditambah 1. Oke, ya, saya salah. Ya, hal ini roundnya lupa digitnya, ya, lupa digitnya. Koma dulu, ya, digitnya 0, oke, ditambah 1. Oke, ya, dapatnya 5. Oke, jadi saya ulang lagi, sama dengan round, kurung, kemudian fungsi count, dihitung, ambil ya, kemudian kurung dibagi 2, koma, kita nggak pakai desimal, langsung dibulatin ya, kurung ditambah 1. Oke, nah bagaimana menghitung jarak? Tadi rumusnya jarak adalah ini ya, maka kita menghitungnya sama dengan kecerahan ini, karena kecerahan uji cuma 1, kita kunci dengan tombol F4 atau ditulis dengan $G pada dolar kolomnya dan dolar barisnya ya, dikurang dengan, tapi tadi akar dulu ya, maaf ya, akar dulu, SGRT buka kurung, power itu untuk menghitung pangkat ya, power dari data ini kita kunci 4 dikurang dengan kecerahannya, kurung titik koma pangkat 2
Ya, nah ditambah dengan power kembali ini 4 dikurang dengan kejenuhannya pangkat 2 selesai. Ya, maka kita sudah dapat data, tinggal di yang lainnya tinggal di copy atau ditarik titik pointernya ke bawah. Nah, ini dapat. Lalu nanti kita menggunakan fungsi smallest untuk mendapat data terkecil. Ya, data terkecil di sini adalah nanti kelas ini berarti yang 25, 5 terkecil ya karena K-nya 5. 25, 14, 47, dan 6 ini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu yang nanti kita ambil. Nah, ini jumlah jarak ini, kalau datanya ada 100, maka ini copy sampai ke data yang 100. Jadi karena kebetulan sedikit, contohnya kita menggunakan 7 saja. Baik, sekarang bagaimana menghitung kelasnya? Dengan menggunakan sama dengan if. Ya, if nilai jarak ini lebih kecil sama dengan fungsinya small. Small untuk mendapatkan 5 terkecil atau beberapa terkecil ya. K terkecil, oke, mana rank smallnya dari jarak ini. Karena kolomnya ranknya cuma di situ, kita kunci F4. Dengan jumlah terkecilnya, batasannya ini. Karena ada di situ aja, maka kita kunci F4. Ya, kemudian kurung untuk smallnya. Nah, kalau dia memenuhi, maka diambil data kelasnya. Kalau enggak, tidak diambil atau kutip-kutip tutup kurung. Oke, kita copy ke bawah, sehingga nanti kita mendapat beberapa kelas yang 5 terkecil. Ya, ternyata benar. Dan di sini nanti kita akan menghitung jumlahnya ada berapa yang warna merah ya. Jadi ini jumlahnya ada berapa. Yang merah, berapa yang biru. Oke. Secara manual kita bisa hitung karena datanya sedikit ya. Tapi kalau banyak, maka kita pakai fungsi. Fungsinya adalah sama dengan count if ya, dengan membandingkan ranknya, menggunakan rank data yang akan dihitung, dikunci karena datanya cuma di situ. Kemudian dibandingkan dengan apa? Ini ada titik koma. Kalau nggak bisa titik koma, pakai koma. Oke. Kemudian ditutup kurung. Oke. Benar ya, ternyata merah ada 3 ini ya. Oke, kemudian kita tinggal copy ke bawah, pasti 2. Oke. Nah, akhirnya data yang diprediksi, kelasnya apa untuk data demikian, kita tinggal menghitung berapa kelas tetangga yang didapat. Ya, oke, baik. Hitungnya pakai apa? Sama dengan if jika nilai ini lebih besar daripada nilai di bawahnya, maka warnanya yang ini. Ya, jika tidak, maka warnanya ini. Oke, ya, merah. Maka apapun nanti ini ketika kita prediksi, misalnya ini kita ganti dengan 35 atau 34, ya langsung ini 78, ya dia langsung berubah hitungannya, prediksinya demikian. Oke, ya itu contoh prediksi dengan 2 parameter. Bagaimana kalau 3? Maka nanti if-nya menjadi 2. Ya, oke, baik kita contohkan datanya, saya ambil contoh. Ya, kita ambil contoh data KNN diabetes saja ya. Oke, baik. Ini ada, oh ini juga 2 ya, cuma 2 juga. Ntar, kalau gitu bukan yang ini, kita ambil yang lain. Status gizi, oke, baik. Ya, nah status gizi ada beberapa data, mulai dari tingginya dan sebagainya ya. Oke, ini kita coba hitung ulang K-nya ya. Kemudian ini juga kita hitung ulang jarak dan status terdekatnya ya. Oke. Nah, untuk data training yang saya pakai contoh ini yaitu untuk gizi, kalian bisa lihat di GitHub saya ya. Oke, di GitHub-nya GitHub ya, nanti ada di repository.
Kalian tinggal ngambil di status gizi ya. Status gizi, ambil datanya ini. Oke, download data ini, di-download ya. Dibuka lalu di-download. Ya, ini tinggal download. Oke. Itu mengambil datanya. Oke, baik kita coba. Ya, kita hitung K dulu. Sama dengan round, ya, count datanya dari ini sampai data terakhir. Oke, ya, terkurung dibagi 2, ya, titik koma 0, tutup kurung untuk round, ditambah 1. Oke, ya, dapat datanya 11. Oke, nah sekarang kita masuk ke jarak. Karena dia banyak, maka kita pakai sama dengan SGRT. Powernya nanti tentu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 power ya. Nah, 10 powernya nanti. Oke, kita hitung yang pertama. Tinggi badan kita kunci F4 dikurang dengan tinggi badan di trainingnya dikurangi 1. Di pangkat 2, maaf. Di pangkat 2 ditambah power lagi, kurung, data berat badan yang ini dikunci lagi, dikurang dengan data berat badan yang tetangganya dibagi di pangkat 2, ditambah lagi, ya, data ini dikurang dengan data lemak di trainingnya di pangkat 2, kemudian ditambah lagi distoliknya berapa, kunci lagi, dikurang dengan distolik trainingnya di pangkat 2, ditambah power lagi dari data distoliknya, kunci lagi, dikurang dengan distolik dari trainingnya di pangkat 2, ditambah lagi dari detak jantungnya jumlahnya ada berapa, kunci lagi, dikurangi dengan detak jantung pada trainingnya di pangkat 2, ditambah lagi dari lengan atasnya berapa diameternya, kunci, dikurangi dengan atas ini di pangkat 2, ditambah lagi dengan lengan bawahnya, dikunci lagi, dikurang dengan lengan bawah dari ini di pangkat 2, ditambah lagi dari yang belum, ini lingkar perut ya, tinggal 2 lagi, kunci lagi, kurangi lingkar perut dari trainingnya di pangkat 2, ditambah dengan power lagi, kurung, kita menghitung lagi yang terakhir lingkar pinggul ya, kunci, dikurang dengan lingkar pinggul pada trainingnya. Jadi kayak begitu terus. Nah, di pangkat 2 selesai, power terakhir, tutup punya SGRT. Oke, kita dapat datanya. Ya. Nah, ini tinggal di copy ke bawah ya. Ini tinggal di copy ke bawah. Iya, sampai semua datanya masuk data yang ke-20. Ya. Nah, baru dihitung dengan if tadi sama dengan if jika nilai ini lebih kecil sama dengan small dari data ini sampai ke sini dikunci F4 ya. Dengan data K
dari ada data ini, CF4 lagi, untuk kurung, maka nilainya adalah ini. Kalau tidak, karena ada dua lagi, apakah normal atau obesitas, maka kita pakai if kembali. Ya, if lagi data ini. Ya. Mhm. Data ini, oke, itu udah cukup ya. Eh, oh, enggak, itu udah cukup ya, udah cukup. Kalau enggak, ntar kalau dia ternyata itu, ya, maka kalau dia tidak, maka dicek lagi ya, apakah dia status terdekatnya itu adalah hmm, hmm, oke, ini ya bukan lebih besar ya, kecil sama dengan ini. Kalau dia tidak, maka akan di oh ya, enggak, ini udah cukup. Kalau ini ya berarti ini udah cukup. Kalau tidak, maka dia kosong. Ya, oke. Nah, kita dapat datanya normal, kita hitung dia. Oke, maka nanti ada sebanyak 11 data ya. Nah, baru yang ini kita akan hitung konfliknya. Jumlahnya akan kita hitung ya, berapa yang kurus, berapa yang normal ya. Oke, kita pakai count if. Oke, kita blok datanya, tahan shift, klik sini, tekan F4 ya. Data terakhir ini F4 dibandingkan dengan data kirinya. Ya, di F4 nanti, kalau nggak di F4 maaf, tinggal di klik aja ya. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, kita cek benar tidak datanya. Oke, yang kurus ada dua. Oke, ini dan ini ya. Oke, ya kita cek warna biru, kuning ya. Kurus warna apa? Kurus, kurus biru ya. Oke, kurus warna biru. Oke, ya yang normal. Kita lihat normal. Oke. Hmm. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita conditional formatting ya. Bisa kita conditional formatting. Hmm. Bisa kita scale ya. Oke. Nah, kita sudah dapat, ternyata sudah benar. Oke, baru kita dapatkan nilai gizinya sama dengan if. Ya, jika nilai ini lebih besar daripada nilai di bawahnya, maka kelasnya adalah ini. Kalau enggak, karena ada dua lagi, kita if lagi. If lagi, jika nilai yang di bawahnya ini lebih besar daripada nilai yang di bawahnya lagi, maka dia datanya ini. Kalau enggak, maka ada pasti ini. Oke, kita dapat datanya. Up, ya normal ya. Oke, sudah dapat datanya if-nya demikian. Ada kurungnya jangan lupa dua. Oke, itu dia tadi perhitungannya. Oke, saya kira itu contohnya, tugasnya. Silakan nanti Anda mengacu ke data yang ada di sini, di repositori ini, tugasnya. Ada AI diabetes ya, silakan dikerjakan datanya. Nah, ini dihitung, jangan lupa dikumpul di GitHub-nya, pakai di classroom-nya ya. Oke, baik itu kita kembali. Saya mau cek presensinya kalau ada berapa orang. Oke,
Iya, saya screen capture ya. Oke, buka layarnya, buka layarnya semua. Halo, buka kameranya semua. Iya, buka kameranya. Oke, iya, dibuka kameranya. Kalau nggak ada ya udah cukup segitu aja. Sampai jumpa lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.